rada-rada bermasalah. Coba saya coba lagi deh ini pakai yang ini. Halo? Halo, Bu. Udah, Bu. Suaranya hilang lagi, Bu. Kalau gitu. Halo, udah kedengeran kah? Udah. Udah, Bu. Udah ya, saya nggak pakai earphone, jadi mohon maaf nanti kalau ada suara-suara di luar ruangan yang akhirnya masuk ke sini, mohon dimengerti ya. Ya, mudah-mudahan tetap lancar. Oke, saya ulangi ya. Adi Rahmat, udah hadir? Hadir, Bu. Hadir ya. Oke. Ananda Rizky. Hadir, Bu, hadir. Oke. Udah absen di portal, Rizky? Oh, lagi proses, Bu. Oke. Anissa Yustika. Hadir, Bu. Oke. Angelina. Hadir, Bu. Oke. Angel isi portalnya ya. Anissa Ramadanti. Anissa Ramadanti. Saya, Bu. Oh iya, oke. Ada ya. Oke, ini juga Ica dilengkapi yang di portal. Ryan. Ryan hadirkah? Oke, Ryan. Terima kasih. Raffi. Ashrafi Yusuf. Halo, Raffi. Ashrafi. Belum hadir. Oke, Afala. Hadir, Bu. Oke. Cantika. Hadir, Bu. Hadir. Oke, Cantika juga isi portalnya ya. Debbie Nehemia. Bu. Oke. Debbie juga isi portalnya. Eli. Hadir, Bu. Oke, Eli juga. Erma. Erma Ayu Ananda. Belum hadir. Oke, Fahmi. Halo Fahmi. Hadir, Bu. Oke. Iya. Oke, Fahmi juga isi portal ya. Febriani Aditya Putri. Hadir, Bu. Oke. Ferial. Hadir, Bu. Oke. Firaya. Hadir, Bu. Oke. Hafsah Meli. Halo Meli. Hafsah Meli. Belum hadir. Oke, Marcella. Hadir, Ibu. Marcella. Ya. Oke, sip. Milenia. Hadir, Bu. Oke, terima kasih. Muhammad Rizal Rizky Khan. Hadir, Bu. Muhammad Rizal. Hadir ya? Oke. Farhan. Hadir, Bu. Oke. Hadir, Bu. Oke. Nur Muhammad. Hadir, Bu. Oke. Nusroh Linas. Linas. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oke. Putri. Hadir, Bu. Aduh. Oke. Putri Natasha. Hadir, Bu. Oke. Rizky Chandra. Hadir, Bu. Oke. Yasmin. Halo Yasmin. Halo Yasmin. Yasmin Rifta. Hadir, Bu. Oke. Yudis. Bu. Oke. Zahra. Hadir, Bu. Oke.
Ada yang belum dipanggil, teman-teman? Erma Ayu udah adakah? Hadir, Bu. Oke. Lalu Ashrafi, Raffi? Hadir, Bu. Oke, ya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman sudah hadir tepat waktu hari ini. Saya saya mohon maaf dulu ya ke teman-teman sekalian ya. Jadi minggu lalu itu saya salah baca RPS ya. Jadi saya pikir materi bab 9 foreign gitu. Nah, terus pas saya baca lagi, oh itu dipisah ya jadi 2 pertemuan. Jadi harusnya pekan lalu itu cuman foreign currency transaction aja. Yang pekan ini baru membahas laporan keuangan termasuk translasinya. Lalu kemarin metode current dan temporal gitu. Jadi mohon maaf teman-teman. Jadi kemarin pembahasannya malah justru sangat padat dan kalian masih belum latihan soal ya. Iya, Bu. Putri ketawa-ketawa. Ini nggak ada yang ngingetin saya juga nih kalian. Namira nih gimana nih? Kalian happy aja lagi dapat materi yang banyak. Aduh. Oke. Ya kita anggap kemarin itu sebagai cicilan ya. Jadi kita udah nyicil gitu istilahnya belajar hari ini. Lalu hari ini saya pengen kita latihan soal dulu pertama-tama untuk yang foreign currency transaction. Lalu setelah itu pekan lalu saya kan sudah bagi kalian dalam 4 kelompok ya. Di pekan lalu ada 2 kelompok yang sudah menjelaskan ilustrasi yang pertama dan kedua untuk yang metode ekuitas. Nah, hari ini lanjut teman-teman dari kelompok 3 dan 4 yang menjelaskan. Seperti itu ya. Oke, baik. Dari materi pekan lalu, ini saya sudah posting ya di LMS. Saya izin share screen. Apakah sudah terlihat? Belum, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya. Pekan lalu kita belajar tentang transaksi dalam mata uang asing. Di PowerPoint yang saya upload di LMS itu PowerPoint yang sudah saya lengkapi dengan materi yang saya anggap bagus dan relevan dari workbook. Ya, misalnya di slide ke-8 yang di sini. Ya, di sini saya tambahkan ada istilah-istilah dalam jenis mata uang asing. Ada mata uang lokal, kemudian uang asing, mata uang fungsional dan pelaporan. Saya pikir ini definisinya lebih lebih mudah dipahami dibandingkan dengan definisi dari PSAK 10 yang di slide sebelumnya. Jadi teman-teman juga bisa membaca dari sini ya. Lalu di slide 11 ini juga saya tambahkan dari workbook. Nah, di sini tabel ini sangat bermanfaat untuk kalian dalam menentukan apakah suatu transaksi tersebut merupakan transaksi dalam mata uang asing atau bukan. Gitu. Jadi basisnya adalah kita membandingkan antara mata uang fungsional dengan bagaimana suatu transaksi tersebut dilaksanakan atau diselesaikan. Apakah sama dengan mata uang fungsionalnya? Jika demikian, maka transaksi tersebut bukanlah transaksi dalam mata uang asing. Tetapi jika mata uang fungsional berbeda dengan mata uang yang dijadikan kesepakatan dalam suatu transaksi gitu, maka transaksi tersebut kita kategorikan sebagai transaksi mata uang asing. Nah, tentu teman-teman sudah paham ya bagaimana konsekuensi dari transaksi mata uang asing. Yang pertama, pada saat transaksi tersebut terjadi dicatat menggunakan kurs apa? Ayo, siapa yang mau jawab? Kurs pada saat tanggal transaksi. Kurs yang digunakan pada saat tanggal transaksi pakai kurs apa? Kurs spot, Bu. Ya, kurs spot ya, betul. Terima kasih Rizky dan Amira ya. Jadi pakai kurs spot pada tanggal transaksi. Kemudian jika sampai pada akhir periode pelaporan transaksi tersebut belum diselesaikan, ya, maka kita harus menjabarkan transaksi tersebut menggunakan kurs penutupan, ya, kurs akhir tahun. Dan ada kemungkinan kita akan mencatat adanya rugi atau untung dalam selisih kurs. Seperti itu ya.
Nah, tentunya rugi atau untung selisih kurs tersebut akan mempengaruhi posisi akun non moneter, posisi akun moneter yang nanti akan diselesaikan di periode berikutnya. Gitu. Seperti contoh yang teman-teman sudah pelajari pekan lalu yang di sini, ya. Oke, di sini kan ada perubahan kurs di akhir periode, lalu pada tanggal penyelesaian, di sini nominal utang dagangnya sudah kita sesuaikan dengan saldo yang terbaru sampai dengan akhir tahun gitu ya. Nah, seperti ini mekanisme dari atau konsekuensi dari transaksi menggunakan mata uang asing. Oke. Nah, untuk memperdalam atau mengasah atau mempertajam pengetahuan teman-teman, keterampilan teman-teman, silakan bisa mengerjakan soal workbook dulu ya. Kita mulai dari soal workbook dulu, dikerjakan secara mandiri dulu, tapi cepat ya, jangan lama-lama, soalnya nanti kita habis waktunya. Ya, di RPS itu diminta untuk mengerjakan soal nomor, sebentar, saya lupa lagi. Soal nomor 1, 2, 4, 5, 6, dan 8. Ya, 1, 2, 4, 5, 6, 8. Nah, untuk soal nomor 1 bisa dibuka teman-teman mungkin di workbooknya masing-masing. Soal nomor 1 di workbook. Nah, di situ dinyatakan bahwa bentar. Ini ya, perubahan nilai tukar dan pengaruhnya terhadap posisi keuangan. Nah, ini penting ya. Soal ini soal mendasar yang fundamental gitu ya. Teman-teman harus bisa kuasai untuk nanti mempermudah kalian dalam mengerjakan soal yang lebih kompleks. Nah, di sini kita ditampilkan ada suatu perusahaan gitu ya, mungkin dia lokasinya di Indonesia, mata uang fungsionalnya juga rupiah gitu ya, sesuai dengan mata uang lokal yaitu rupiah. Kemudian perusahaan ini bertransaksi dengan mitranya di luar negeri menggunakan mata uang asing, di antaranya US dollar, kemudian euro, pound sterling, dan Singapore dollar gitu ya. Nah, kita di sini diminta untuk terus lalu kita diberikan atau disajikan kurs pada saat transaksi atau spot rate ketika transaksi, kemudian Desember atau dinamakan dengan kurs penutupan, gitu ya. Jadi ada spot rate transaksi dan ada kurs penutupan. Kita disajikan pergerakan dari rupiah terhadap mata uang asing yang digunakan, gitu ya. Lalu di sini di kolom ini saya pikir ini soalnya agak rancu, jadi untuk kemudahan kita sepakati di kelas bahwa di sini yang dimaksud dengan pergerakan terhadap rupiah ini adalah kita pengen melihat apakah rupiah itu melemah atau menguat terhadap mata uang asing, ya. Jadi bagaimanakah posisi rupiah dari membandingkan dari spot rate tanggal transaksi dengan spot rate pada 31 Desember, itu apakah menguat atau melemah nilai tukarnya terhadap mata uang yang bersangkutan, mata uang asing yang bersangkutan. Nah, jika menguat atau melemah, kalian tentukan dampak terhadap aset atau liabilitas. Kalau yang di sini contohnya piutang usaha ya, kalau piutang usaha berarti aset. Nah, lalu dampaknya terhadap laporan laba rugi atau terhadap laba atau rugi bagaimanakah? Apakah yang timbul adalah exchange gain atau keuntungan selisih kurs, ataukah exchange loss atau kerugian selisih kurs? Nah, teman-teman bisa mengerjakan masing-masing dari keempat ini, ya. Silahkan dikerjakan. Kalau ada pertanyaan, langsung diaktifkan mic-nya, atau siapa yang ingin menjawab juga langsung diaktifkan mic-nya ya. Silahkan.
Ibu, maaf, tadi halaman berapa ya, Bu? Halaman kalau diklik di PDF-nya itu halaman 44. Tapi kalau lihat dokumennya di halaman 37. Terima kasih, Bu. Oke. Ada yang udah selesai mungkin baris pertama dulu. Bu, izin Siapa yang menjawab. mau jawab? Silakan Rizky. Ini maksudnya kita cuman nentuin apakah dia melemah menguat atau gitu. Terus asetnya nambah kurang sama liability-nya laba ruginya juga kan, Bu? Iya, gitu aja. Untuk yang baris pertama itu dilihat itu kalau rupiahnya naik berarti dia rupiahnya melemah. Terus dampak terhadap aset atau liability-nya itu asetnya bertambah, Bu, karena rupiahnya menguat dan dia mendapatkan gain, Bu, di laba rugi, Bu. Jadi jawabannya adalah melemah, asetnya meningkat, lalu ada exchange gain gitu ya Rizky ya? Iya, Bu. Oke, boleh dijelaskan jawabannya betul ya? Boleh dijelaskan mungkin Rizky alasan rupiah itu melemah dari mana? Bisa dilihat kan, Bu, kalau rupiah melemah tuh ini terhadap dolar itu rupiahnya tuh semakin tinggi, Bu. Satu dolar itu yang awalnya 15.000 dia jadi 15.400. Otomatis dia rupiahnya melemah kan. Kemudian kalau rupiahnya melemah itu dari awal kalau piutang usaha yang awalnya 15.000 itu menjadi 15.400, otomatis dia ada kenaikan 400 rupiah, Bu. Jadinya dia aset piutangnya nambah 400 dikali 10.000 ini, Bu. Kemudian karena piutangnya nambah ya, Bu ya. Ini kalau saya sih kayak cocok logi gitu, Bu. Piutangnya nambah berarti dia di debit kan, Bu. Berarti kreditnya itu exchange gain gitu, Bu, biar gampang. Oke, cocokologinya tepat ya untungnya ya Rizky ya. Oke, jadi terima kasih Rizky penjelasannya, jawabannya sudah betul. Tadi alasannya melemah juga betul ya, bahwa dulunya kita bisa beli $1 itu dengan uang Rp15.000, tetapi sekarang kita butuh mengeluarkan rupiah yang lebih banyak, yaitu Rp15.400 untuk mendapatkan $1 yang sama, gitu ya. Oleh karena itu kita katakan rupiah dalam hal ini kondisinya melemah. Kemudian untuk asetnya, di sini kan objeknya adalah piutang ya, piutang itu adalah aset. Nah, kalau aset yang dulunya kita catat sebanyak 150 juta, kemudian di akhir periode kita sesuaikan aset tersebut ini ya, jadi pada saat ya kita sesuaikan aset tersebut menjadi 15.400.000 sehingga terdapat 154 juta rupiah sehingga terdapat exchange gain sebesar selisihnya yaitu 4 juta gitu ya. Oke, baik silakan lanjut yang nomor 2. Siapa yang mau menjelaskan? Ya, Ryan, silakan Ryan. Yang nomor 2 itu kebalikan dari yang nomor 1 di atas. Ya. Jadi mohon maaf tidak menyalakan kamera karena jaringannya agak lemot.
Jadi nggak apa-apa, Ryan. sebelum 31 Desember kurs spot rate-nya kan 17.280. Terus setelah 31 Desember itu menjadi 17.100, berarti dapat dikatakan kalau rupiah itu menguat. Nah, berhubung rupiah itu Oke, menguat, betul. sementara piutang usahanya kan dalam bentuk euro, berarti dia itu asetnya berarti dampak terhadap asetnya menjadi berkurang, dan berhubung Ya, asetnya berkurang berarti menjadi rugi, Bu. ya, betul. Ya, jadi sesuai dengan apa yang tadi sudah dijelaskan Ryan, untuk penjelasannya tadi ngikutin analoginya seperti yang Rizky jelaskan di awal ya. Oke, baik. Terima kasih Ryan. Berikutnya nomor 3, silahkan. Siapa yang mau jawab? Yudis. Ayo Yudis. Balik-balik Bu. Nyoba Bu ya. Ya. Ini Bu, di nomor 3, yang ketiga itu pergerakan rupiahnya adalah menguat karena spot rate di 31 Desembernya lebih kecil daripada spot rate sebelum 31 Desember. Ya, betul. Sehingga dampak terhadap aset atau liability-nya berarti utangnya berkurang, sehingga liability-nya mengurang. Terus dampak terhadap income statement-nya, apabila utang kita berkurang, otomatis kita mendapatkan laba risiko, sehingga income statement-nya bertambah. Ya, betul ya. Ya, begitu. Jadi kita lihat dulu di sini objeknya adalah utang. Utang adalah liabilitas gitu ya. Ketika rupiahnya menguat, maka dalam kata lain kita mencatat AP itu semakin berkurang gitu ya, semakin menurun liabilitasnya jadi berkurang dan kondisinya adalah laba. Terima kasih Yudis penjelasannya. Yang terakhir silahkan. Ibu mau jawab. Silahkan Anissa Izin Ramadan. nggak nyalain kamera ya Bu, takut putih-putih lagi. Jaringan ya? Oke, nggak apa-apa. Iya. Jadi yang nomor 4 itu kan utang dagang. Mata uangnya Singapura dolar 2 juta. Nah, spot rate-nya sebelum 31 Desember itu lebih kecil daripada spot rate pada 31 Desember. Itu berarti menunjukkan bahwa rupiahnya melemah. Nah, dampak terhadap liability-nya berarti liability-nya nambah karena rupiahnya melemah. Nah, terus dampak terhadap laba ruginya kalau misalnya liability kita menambah, berarti laba rugi kita ada exchange gain, exchange loss ya Allah. Ya. Exchange loss ya. Ya, Oke. Ya, betul. Terima kasih Anissa. Jawabannya sudah tepat. Nah, teman-teman untuk bisa diperhatikan bahwa ini kan kita melihat kurs pertukaran antara rupiah 1 US dollar terhadap rupiah gitu ya. Nah, kalau kita ditanyakan kebalikannya, bagaimanakah posisi US dollar terhadap rupiah gitu ya? Atau bagaimana posisi mata uang asing terhadap rupiah. Nah, itu posisi menguat atau melemahnya itu kebalikan dari rupiah yang tadi teman-teman sudah jawab. Gitu. Ya, apakah bisa dipahami? Misalnya di kan $1 itu harganya 15.000 sebelum 31 Desember. Lalu pada 31 Desember dolar itu harganya 15.400. Maka kalau kita lihat dari perspektif US dollar ya, maka US dollar itu posisinya sedang menguat gitu ya. Karena kita bisa dengan 1 US dollar dulunya kita cuma bisa beli 15.000 rupiah, sekarang kita bisa beli sebanyak 15.400 rupiah gitu ya. Jadi ada teman-teman bisa lihat dari dua perspektif, tetapi mereka saling mirroring, kebalikan gitu ya. Jadi kalau yang satunya, kalau kita melihatnya dari perspektif rupiah itu melemah, maka dari perspektif dolar, dolar menguat. Dan sebaliknya, gitu ya. Baik, yuk kita lanjut ke soal nomor 2. Silahkan dikerjakan. Bu, izin bertanya, nomor 2 yang A itu dihitung dalam rupiah atau gimana, Bu?
Nomor 2 yang ya, dihitung dalam rupiah ya. Menghitung nilai penjualan dalam rupiah. Oh, kemudian ini saya tambahkan ya di soal, tolong ditambahkan kita asumsinya semua transaksi menggunakan FOB shipping point. Ya, jadi FOB-nya shipping point. Yuk, ada yang udah mau jawab? Silahkan, mungkin yang A dulu. Mau coba, Bu. Ya, silahkan siapa ini? Marcella Cantik. Ya, Marcella. Kalau salah nggak apa-apa ya, Bu? Ya, masa mau digigit? silakan, nggak apa-apa. Nanti buat diskusi sama teman-teman yang lain. Oke, silakan Marcella. Ya, jadi kan diminta menghitung nilai penjualan PT Annabella kan, Bu. Nah, Ya. jadi ada si Kimchi, Sakurata, sama si Sydney. Nah, si Kimchi ini dia kan rincian jualnya itu 2 juta won. Nah, karena kita shipping point, jadi kan pas pengiriman barang itu spot rate-nya. Ya udah, jadi kita kalikan 2 juta dikali 13,5. Ya. Jadi 27 juta. Terus si Sakurata itu, nah dia udah ada nilai rupiahnya, jadi dia senilai 400 juta. Oke. Nah, terus si Sydney itu senilai 400.000 kita kalikan sama spot rate-nya 9.970 berapa tadi? 3.988 juta. Nah, karena kita catat pakai rupiah, jadi kita konversi ke rupiah gitu, Bu.
Lalu totalnya berapa? Totalnya Total sales. Iya. 4.415.000.000, Bu. Ya, betul. Ya, baik. Terima kasih ya Marcella. Iya, Teman-teman Bu. yang lain ada jawaban yang beda mungkin atau ada yang ditanyakan? Cukup jelas ya. Yang agak tricky di sini yang B, poin yang B, Sakurata, di mana Sakurata itu transaksinya dinyatakan dalam juta, namun nanti saat penyelesaiannya menggunakan mata uang asing yaitu yen. Ya, nanti teman-teman untuk poin yang B, B dan C harap hati-hati terutama untuk yang Sakurata. Baik, silahkan dikerjakan lagi atau ada yang udah jawab yang B? Mungkin bisa. Ada yang sudah bisa jawab yang B? Belum? Ya, kalau belum silahkan dikerjakan dulu. Masing-masing perusahaan dulu nggak apa-apa. Kalau cuman kimchi doang yang selesai nggak apa-apa, silahkan dijawab. Ya. Izin menjawab, Bu. Saya udah, tapi nggak tahu kebenarannya. Boleh nggak? Iya. Nggak apa-apa, Cantika, silahkan.